Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalil mudzabdzabina baina dzalika la ilaha illa ula'i wa may yudlilillah falan tajida lahu. Orang-orang munafik itu menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu, apabila mereka itu menegakkan sholat, qamu, mereka itu melakukannya dengan malas-malas. Nah, ini munafik. Yura'unan nas, ya, mereka itu ya memperlihatkan diri ke banyak orang, riya, wala yadkunullah, tapi mereka itu tidak zikir kecuali sedikit, ya, karena munafiknya tadi kan mengelabui. Mudzabdzabina baina dzalika, mereka itu ragu di antara semua itu, la ilah, jadi terombang-ambing, ya. Mudzabdzabina, mereka itu terombang-ambing di antara semua itu, la ilah, tidak kesini, wala ilah, tidak juga kesana, tidak kemari dan tidak juga di sana. Terombang-ambing, inilah hukumannya. Jadi semakin dihukum oleh Allah secara lahiriah. Kalau tadi kan awal-awal surat, ya, yang 139 itu masih digambarkan Allah bahwa munafik itu masih batiniahnya, misalnya menyembunyikan kufuran, ya. Masih kelihatan batiniah, masih pura-pura kan gitu. Tapi sekarang sudah diperlihatkan orang munafik itu sudah menipu. Contohnya apa? Ini salatnya aja sudah malas, hanya ingin dilihat orang, baru dia pura-pura dikit, tapi sedikit cuma camik aja kan. Sudah kan banyak orang kayak gitu, ya gitu. Tapi mudzabdzabin, tapi terombang-ambing kan dihukum, ya, tidak kesana kemari. Amayudlilillahu falan tajida lahu sabila. Kalau sudah disesatkan Allah, maka tidak ada mungkin ada jalan lain mereka untuk berubah. Itu sudah dimatikan oleh sunatullah. Karena sudah berlebihan tindakannya, sudah dihukum kafir. Jadi tidak bisa itu. Khatamallah ala qulubihim, Allah sudah mematikan hati mereka. Karena itu wa mayudlilillah, kalau sudah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada jalan lain. Apapun dia mencoba untuk berusaha merubah, sudah dimatikan hatinya oleh Allah. Nah, inilah yang kita khawatirkan dengan sampai terjadi seperti ini pada diri kita. Kita harus banyak berlindung. Jangan coba-cobalah kita, ya, menguras itu perilaku kita itu demi ekspektasi yang besar, hanya kepentingannya yang sangat ritualisme itu, ya, tega menipu, ya, berpura-pura, ya, mengusung penuh palsuan. Janganlah kita coba-coba, ya, bersikap seperti itu. Jangan pun sedikit, jangan kita, ya, mencoba-coba itu, karena nanti lama-lama menjadi bukit, ya. Atau kita ada di mana, di kantor, di perusahaan, jangan coba-cobalah. Karena kalau sudah coba-coba sedikit, pastinya kita akan bertambah. Itu banyak orang-orang yang sebenarnya baik sehari-harinya, tapi kemudian karena cepat terpengaruh oleh orang-orang munafik ini, hanya demi kepentingan ekspektasi hidup. Orang kan berpikirnya, wah, umumnya orang-orang yang terpengaruh dengan sikap seperti itu kan berpikirnya, waduh, dulu pimpinan sebelum saya ini kan kaya, masa saya tidak kaya lagi? Menteri dulu kaya, masa saya jadi menteri sosial nggak kaya? Menteri sosial dulu kaya. Jadi seperti itu berpikirnya. Seperti ini sulit, ya, kalau kita mau mencoba-coba. Akhirnya Allah akan secara sunatullah menutup mereka, dan tidak ada jalan tuh. Nah, kalau kita sudah terlalu banyak melakukan perbuatan maksiat, apalagi kemunafikan, maka kita akan sulit untuk merubah, ya, berat merubahnya. Tidak ada jalan, apalagi, ya, seperti ini kan memperlihatkan karakter kemunafik secara lahiriah, seperti cara mereka yang ditunjukkan dengan malas, riya, sedikit berzikir, ya. Jadi tidak ada hatinya pun untuk tertumpah mengasah pencerahan dengan zikir. Ingat saja kepada Tuhan, kelebatan, ya, bagaimana akan kokoh, bagaimana dia tidak akan tergulir hatinya kalau hanya zikirnya sedikit. Memperlihatkan siasat dan tipu daya kaum munafik pada Allah dengan cara mengelabui kaum mukmin dalam beribadah, pura-pura doa, tapi sebenarnya malas. Allah pun membalas tipuan mereka dengan cara mengombang-ambingkan pikiran dan pilihan mereka. Kemana saja angin berhembus mengejar, tapi mereka berada di ujung tali yang diikat. Terombang-ambing anginnya diikat di situ, jadi tidak bisa apa. Itulah gambaran Allah, karakter perilaku munafik yang sedemikian berbahaya. Nah, terakhir ini ulasan Mustafa Al-Marabi, pemikir tafsir modern. Wa hakadha halal munafiqina fi kulli ummatin wa millatin yukhadi'una yakadzibuna wa yaqiduna wa yakshuna walaupuna a'da'a ummatihim yabtaguna bidzalika yada indah amtuna biha ilaihim idza dallat daulatuhum. Wa hakada, demikianlah kondisi orang munafik itu pada setiap umat dan agama. Mereka selalu menipu,
Fi'ilnya mudhari. Kalau mudhari itu menunjukkan kapan saja dia terus menerus menipu. Itu munafik. Ya, wa yakadzibun, wa yaktibun, dan juga mendusta, berdusta terus menerus. Ini fi'il mudhari yang menunjukkan terus menerus. Wa yaqidun, dan dia terus menipu. Maksudnya terus menutupi ya, mengelabui. Wa yatawalluna ada, dan terus dia mengikuti musuh-musuh, mendukung ya, berpaling kepada musuh. Kemudian yabtaghun, mereka hanya mencari kekuasaan. Orang munafik itu mana yang kuat, ya dia kejar itu, dia jadikan teman setia, teman perlindungan. Sekarang kan sudah banyak ya politik munafik, hipokrit. Mana yang menang, dukung kan. Itu tidak ada perjuangan demi akidah. Yang tunabiha, mereka itu ya memperkuat, yang mendukung mereka itu musuh-musuh. Idza dallat daulatuhum, ketika menunjukkan kekuasaannya, orangnya itu yang dikejar itu dia duduk dalam politik kemenangan, baru dia kejar. Ini kan bicara Mustafa Maraghi, jadi tahu empirismenya hari ini ya. Banyak orang yang mengejar kekuasaan oportunis, mana yang bisa mendapatkan proyek besar ya, yang tidak bisa ya ditinggalkan. Wa kutubut tarihu mala'i bi akhbari haulail as. Ya, kitab-kitab sejarah itu penuh dengan berita-berita seperti ini ya, mengenai kejelekan orang seperti ini. Sejarah masa lalu, wa yaksuru adadum, dan banyak jumlahnya di kalangan umat tuh fi atwar. Ini fi atwar ya, bukan ghaib. Fi atwar dofi, di dalam perkembangan situasi umat yang lemah, lalu wa quwatil a'da, dan musuhnya yang kuat, sementara dia lemah, musuh yang kuat. Idhum talabu, mereka itu hanya oportunis, cari hal-hal yang tendensius, manafik, yang tendensius, yang mereka kemudian cari yang tendensius, yang mendapatkan bagian banyak, mingkuli fajin, dari segala penjuru, sudah menyebar, menginfiltrasi. Wa yaslikuna laha kullu tariq walau fima yadurru ummatahu yadur, dan mereka menempuh seluruh jalan, walaupun jalan apa saja itu, mau jalan tol ya, mau jalan pokoknya lah, walau fima, walaupun umat mereka itu membahayakan ya, istilahnya hancur-hancuran. Wah, itu tega meninggalkan umatnya hancur-hancuran, dia tetap memilih yang menang demi kekuasaan ya. Wa qad ruwiya an Ibnu Abbas annahu qala qada'u ta'ala lahum ayatiyahum nuran yaumal qiyamah yamsuna bi'imal muslimin wasalu ila sirati intafa'anu rohum wa buqiya fi dulumatin. Qala Abi Abbas, ada hadis bahwa menipunya pada Allah Ta'ala itu pada mereka karena mereka ya diberi cahaya. Jadi tipuan Allah kepada orang-orang munafik itu sengaja diberi cahaya ya pada hari kiamat itu diberi itu. Karena dia munafik, maka Allah juga pura-pura memberikan cahaya. Yamsuna, dia berjalan dengan orang muslim. Faida wasolu, tapi ketika mereka sampai ke jalan, maka cahaya itu dipadamkan. Pembalasan munafik dibalaslah oleh cara-cara Allah, cara-cara siasat Allah yang dimiliki oleh munafik. Pura-pura dikasih cahaya, tapi kemudian dimatikan cahayanya. Maka tinggallah dalam kegelapan. Dulu matin. Nah, ini ada ayat Qur'annya yang berbunyi ya. Wa qaulu ta'ala kamatsalil ladzi istawqada naran falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurin wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Sebagaimana firman Allah, cahaya itu dinyalakan, maka ketika sekitarnya atau lingkungan itu cahayanya terang benderang, maka Allah kemudian menghilangkan cahaya mereka itu dan mereka tinggal di dalam kegelapan. Jadi tipuan Allah kepada orang munafik, masuk ke apa yang dia pandang sebagai kebenaran, sebagai cahaya kemajuan ya, sebagai cahaya yang bisa menyenangkan dia, tapi kenyataannya menjadi fata morgana, tidak mendapatkan apa, malah kegelapan. Inilah ya orang-orang munafik, masuk orang-orang kafir. Dia datang ke lapangan luas kan, di padang pasir melihat seperti ada air, ternyata tidak ada apapun. Ayu wa man qaddat sunatu ayyakuna dhalan anil haqqi mughillan fil batili bima qadama min amalin wa takhallaqa bihi min khulqi falan tajida lahu sabila lil hidayati bi ijtihadika wal mubalagha iknahi bil hujjati wad dalil fa inna sunnatallahi la tabaddal wa la tatahawwal.
Dengan kata lain, orang yang sudah Allah tetapkan dengan sunnah-sunnah hukum Allah untuk menjadi sesat atau menyesatkan diri dari kebenaran, ya terbelenggu dengan kebatilan terhadap amal-amal yang sudah dilakukan dan juga akhlaknya, ya maka dia tidak akan ada jalan tunjuk. Meski dengan upaya seapapun, ya mubalaghah untuk mendapatkan kepuasan dengan dalil argumen apapun dihabiskan, Allah nanti tidak akan bisa memberikan petunjuk pada orang munafik. La tatabaddal, karena sunnah Allah yang seperti itu, hukum-hukum ketetapan Allah seperti itu tidak akan pernah berubah, pasti akan berlaku. Siapapun yang melakukan seperti itu, baik saya atau kanda-kanda, ya Yunda, ya di sini, kalau melakukan hal seperti itu, maka Allah akan menutup hati mereka. Tidak ada jalan lain. Kalau sudah berlebihan. Kesimpulan, perilaku munafik sangat dilarang oleh ajaran Allah dan pelakunya dihukum berat dengan ditenggelamkan ke jurang neraka yang paling dalam. Dasar kemunafikan merupakan karakter laku yang paling berbahaya karena dapat merusak persatuan dan peradaban umat Islam. Di era kontemporer, kemunafikan lazim disebut dengan karakter mendua, cari muka dan bergladi oportunistik. Watak oportunis ini di era kontemporer telah menginfiltrasi ke segenap sektor sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Islam telah memberi jalan keluar atas hidayah menghadapi kejahatan munafik. Pada saat di Mekah kondisi umat Islam belum kuat, Islam menghadapinya dengan langkah-langkah menghindari dari lokasi kaum munafik yang selalu memperbincangkan umat Islam dengan celah dan hina. Berbeda pada saat umat Islam sudah kuat dan berada di mana menghadapinya bukan saja menghindar tapi berupaya melakukan penolakan terhadap perilaku munafik yang dinilainya telah amat membaik.